Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bu Endang. Pak Ias, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Endang, kabar saya baik. Bu Endang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak, sehat. Pak Ias, Ya hari Bu. ini saya akan melakukan proses coaching ya. Bersediakah Bapak? Boleh Bu Endang. Dipersilahkan Bu Endang, bagaimana? Baik Pak. Sebelum melakukan proses coaching, saya akan sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh kan Pak? Silahkan Bu, boleh. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga bagaimana respon dari coachee? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa juga ya Pak As, harus disesuaikan dengan prinsip antara coaching, di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses observasi nih, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, boleh? Boleh Bu Endang, dipersilahkan. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak As adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi Bu Endang, kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya kompetensi inti coaching ya Bu. Kemudian yaitu yang pertama, kehadiran penuh Bu Endang ya. Yang setelah itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah Bu Endang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan tadi yang berbobot Bu. Kemudian Pak, yang terakhir, indikator atau harapan yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak, demikian dulu pra-observasi kali ini ya Pak. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ias. Bagaimana nih kabarnya Bu Yayu? Kok bahagia banget sih? Alhamdulillah Pak, baik dan bahagia. Pak Ias apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu Yayu, kabar saya secara pribadi sehat. Dengar-dengar ada yang mau Bu Yayu sampaikan atau ceritakan begitu kepada saya? Iya Pak, betul. Gini Pak, ini saya tuh ada sesuatu yang pengen sampaikan kepada Pak Ias. Jadi keresahan saya gitu loh Pak. Pengen cerita gitu sama Pak Ias. Baik Bu Yayu, kira-kira hal apa yang mau Ibu Yayu sampaikan kepada saya? Barangkali saya bisa menemukan solusinya Bu Yayu. Jadi gini Pak, ini tuh terkait teman-teman guru di sekolah saya ya Pak ya. Jadi kalau saya perhatikan selama bertahun-tahun ini kok nggak ada perubahan gitu Pak. Jadi saya melihat penyampaian materi pembelajaran itu masih menggunakan kayak metode yang konvensional gitu, kayak ceramah, jadi hanya satu arah aja gitu Pak.
Padahal kan kita tahu ya, perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga berkembang pesat. Tapi kok nggak sedikit ya guru-guru di sekolah itu nggak mau gitu, kayak nggak mau berubah, nggak mau adanya perubahan. Jadi ya hanya mengandalkan ya ceramah dan ceramah saja. Mereka tuh nggak mau berubah, sehingga karena hal itu maka pembelajarannya itu kurang bervariatif dan cenderung monoton ya, kayak gitu-gitu terus gitu loh Pak. Oh, oke. Jadi kalau boleh saya menggarisbawahi pokok permasalahan dari Bu Yayu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru teman-teman Bu Yayu ini kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya betul Pak, kira-kira begitu, kurang variatif, media atau pembelajarannya pun masih model-model yang lama kayak gitu, hanya buku, papan tulis dan ceramah seperti itu Pak. Baik Bu Yayu, kira-kira di percakapan ini hari ini ya kita bercakap-cakap, apa sih yang ingin Bu Yayu dapatkan? Kalau saya pengennya dari percakapan ini tuh saya pengen ada sebuah perubahan gitu loh Pak, dari seperti metodenya, model atau media pembelajarannya itu lebih bervariatif di teman-teman itu. Kayak misalnya kita bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, atau mungkin hanya sekedar membuat slide presentasi dari Canva itu pun sudah lebih baik dibandingkan mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi lebih bervariatif aja gitu Pak. Baik, dari Bu Yayu yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran dengan variasi metode, begitu ya, model atau media, itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal. Begitu ya Bu Yayu ya? Dan itu berada di level 10 Bu. Iya. Nah, kira-kira di sekolah Bu Yayu yang sekarang ini berada di level berapa menurut Bu Yayu? Sepertinya menurut saya masih di level 5 ya Pak ya. Karena di sekolah saya itu masih ada beberapa guru senior yang mungkin agak susah untuk diajak untuk berubah. Terus juga ada guru-guru muda pun ada yang lebih memilih berada di zona nyaman. Mereka berpikirnya yang guru senior aja begitu, kenapa nyaman di situ, kenapa saya ibaratnya kalau bahasa Jawa itu legan golek ngomongan Pak gitu. Jadi agak susah Bu untuk menaikkan level ke yang lebih tinggi lagi menurut saya. Jadi cukup di level 5 itu aja kayaknya. Oh, berarti ingin cari nyaman saja, itu saja, nggak ingin ribet gitu ya? Iya. Baik, berarti menurut tadi penilaian Ibu sendiri sekarang posisinya di level 5 ya Bu ya? Di kondisi sekarang ini yang tadi disebutkan level 5, berapa nih kira-kira agar bisa ditingkatkan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Yayu ini? Kalau melihat keadaan yang sekarang sih mungkin masih bisa ditingkatkan ke level 7 ya Pak ya. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi itu masih agak sulit, mengingat yaitu tadi ada guru senior, ada guru muda yang belum terlihat, geliatnya itu belum terlihat untuk bergeser dari zona nyaman. Jadi kalau level 5 ke level 7 itu masih mungkin lah ya dilakukan perubahan seperti itu. Oke Bu Yayu, untuk mewujudkan dari yang sekarang ini level 5 ya Bu Yayu, untuk menjadikan ke arah level 7, kira-kira gerakan atau kegiatan apa yang akan Ibu Yayu lakukan untuk menciptakan level 7 tersebut Bu Yayu? Sebenarnya saya sudah terpikir sih Pak, saya mau ada rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin bisa semacam mentoring gitu, atau semacam pendampingan individu antara saya dengan guru,
langsung, secara langsung, face to face, terus bergantian gitu Pak, bergantian misalnya hari ini sama guru A, besok sama guru B, begitu seterusnya Pak. Baik, berarti Ibu Yayu akan merencanakan mentoring atau pendampingan, begitu ya Bu ya, kira-kira. Selain itu Bu, apakah ada strategi lain yang Ibu akan lakukan atau pernah terapkan di sekolah sehingga rekan-rekan Bu Yayu merasa nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, karena mentoring itu kan butuh waktu lama dan makan energi banyak, mungkin bisa dengan pelatihan atau semacam workshop itu yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dari rekan-rekan guru, khususnya dalam penyampaian pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif yang ikutin perkembangan zaman. Nah begitu Pak, terus nanti saya coba akan konsultasikan ke kepala sekolah bagaimana dan apa yang harus disiapkan untuk mengadakan workshop semacam itu. Baik, jadi Bu Yayu ini sudah merencanakan mentoring, pendampingan individu dan pelatihan atau yang dinamakan workshop, begitu ya Bu ya? Oke, nah dari ketiga tadi yang sudah saya sebutkan atau Bu Yayu sebutkan tadi, menurut Ibu Yayu mana yang lebih nyaman, lebih cepat hus-hus ya terrealisasi menurut pemikiran Ibu Yayu itu apa Bu? Yang mana? Kalau menurut saya mentoring ya Bu, karena kalau pelatihan atau workshop itu butuh persiapan yang matang, jadi waktunya harus dipersiapkan dengan benar, terus ada biaya juga yang harus dibutuhkan, juga harus mencari narasumber yang benar-benar berkompeten juga. Jadi kayaknya lebih nyaman bagi rekan guru itu ya mentoring, jadi lebih kayak apa ya, lebih ke pendekatan secara pribadi kayak gitu Pak. Baik, jadi pilihan Ibu mentoring ya. Nah, untuk mentoring ini Bu Yayu membutuhkan support atau dukungan atau apa dan bagaimana bantuan dari siapa kira-kira menurut Ibu Yayu? Mungkin kalau saya sendiri agak repot ya Pak kalau mentoring. Mungkin ada sih teman saya, nanti saya akan minta bantuan rekan saya yang paham tentang IT dan sudah menggunakan media-media yang bervariatif dalam proses pembelajaran mereka. Dan di sekolah itu ada yang namanya Bu Andri dan pakar, itu nanti mereka itu pembelajarannya sudah variatif dan kadang menggunakan media-media yang lagi tren saat ini, ya mungkin bisa saya mintain untuk bantuannya begitu Pak. Baik, berarti Bu Yayu melakukan pilihan rencananya menggunakan metode mentoring ini dengan cara berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sejawat ya Bu ya? Oke, lalu Bu, kira-kira kapan ini Bu Yayu untuk mewujudkan rencana itu Bu? Realisasinya kapan Bu Yayu? Realisasinya insya Allah secepatnya sih Pak, karena katanya niat baik itu harus disegerakan ya Pak ya. Amin ya. Nah rencananya itu insya Allah minggu depan saya akan lakukan, karena saya harus berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan saya yang tadi saya sebutkan tadi untuk berkolaborasi melakukan kegiatan mentoring tersebut. Mungkin untuk jamnya kapan atau gimana gitu Pak. Wah, bagus sekali Bu Yayu. Kira-kira Bu, dari percakapan tadi yang sudah kita bicarakan Bu ya, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah, gimana caranya gitu. Saya dengan adanya kegiatan mentoring, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang memang punya kompetensi di bidang itu dalam pemanfaatan media pembelajaran yang bervariatif itu, saya rasa saya jadi lebih yakin dengan gambaran yang tadinya saya apa bisa ya gitu Pak.
Wah, alhamdulillah kalau begitu Bu Yayu. Bu Yayu sudah punya gambaran bagaimana untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke Bu Yayu, saya jujur Bu, sudah tidak sabar menunggu hasil kegiatan mentoring Bu Yayu yang akan Ibu Yayu lakukan dengan rekan sejawat tentunya, berkolaborasi ya Bu ya, bekerja sama ya. Oke, semoga rencana Bu Yayu dapat segera terrealisasikan, mentoring dengan berkolaborasi rekan sejawat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu Bu Yayu ya. Amin, terima kasih banyak Pak. Bapak sudah bersedia meluangkan waktu mendengarkan keresahan saya, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah saya. Amin amin Bu, semoga kegiatan tersebut lancar. Dan yang perlu digarisbawahi Bu, apabila Bu Yayu nanti membutuhkan ya masukan-masukan, bisa langsung menghubungi saya Bu. Tidak hanya 1x24 jam, tapi 3x24 jam pun siap sedia Bu. Jadi Ibu jangan sungkan-sungkan ya. Kita sama-sama pembelajar, harus kita abdikan diri kita kepada pendidikan all out Bu ya. Itu ya Bu Yayu ya. Sementara itu saja kesempatan pada kali ini. Saya mohon pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ias. Sama-sama Bu Yayu. Assalamualaikum Pak Eas. Waalaikumsalam Bu Endang P. Bagaimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, baik pula. Pak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yayu? Betul sekali Bu Endang. Alhamdulillah kami sudah ketemu dengan Bu Yayu. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi bersama coaching, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada coaching yang terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan, Pak? Jadi begini Bu, di coaching yang sudah saya lakukan dengan Ibu Yayu tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya Bu Endang. Wah, keren Pak. Menurut saya sebagai observer nih Pak, proses coaching Bu Yayu dan tadi jenengan itu sudah berjalan dengan baik. Dari catatan saya saat mengamati proses coaching, alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Pak IA sudah menanyakan tujuan dari coaching, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Pak IA juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi yang akan dilakukan dengan menggalinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Yayu dapat menemukan solusinya dari permasalahannya, juga menemukan rasa tanggung jawabnya dari coaching agar rencana aksi itu berjalan dengan baik. Selama coaching, saya tadi juga mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus mendengarkan coaching, itu artinya sudah ada kehadiran penuh. Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Oh iya Pak, satu pertanyaan lagi nih Pak. Ke depan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang baru saja dilakukan Pak? Kompetensi ke depan yang baru saja dilakukan untuk menindaklanjuti
Yaitu saya ingin mengembangkan Bu. Ingin mengembangkan dan mendalami serta memahami lagi alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Endang. Wah, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi. Baik Bapak, terima kasih untuk sesi tanya jawab ini ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Pak. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama kami ucapkan dengan ucapan yang sama. Semoga kita bermanfaat untuk pembelajaran di negara kita ini, khususnya di satuan pendidikan kita masing-masing ya Bu Endang. Iya Pak, amin. Mudah-mudahan. Saya akan melanjutkan kegiatan saya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Bu Endang. Ya, Sampai Pak. jumpa. Assalamualaikum Pak Ias. Waalaikumsalam Bu Yayu. Gimana kabarnya Pak Ias hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Semoga Bu Yayu demikian baik juga ya. Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Kita masih dalam lindungan Allah ya Pak, patut disyukuri ya Pak ya. Amin, siap Ibu. Gini Pak, saya mau tanya nih, jenengan sibuk gak ya Pak hari ini Pak? Insya Allah tidak Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan Bu Yayu. Oh, alhamdulillah. Jadi gini Pak, saya itu hari ini mau mengadakan coaching sama Bu Endang. Kalau Bapak berkenan, saya minta Bapak untuk menjadi observer. Bagaimana Pak? Insya Allah siap Bu. Kemudian saya siap membantu apabila memang dibutuhkan. Dan kemudian kira-kira ini kompetensi yang mau dikembangkan Bu Yayu itu apa Bu? Oh, gini Pak, saat coaching nanti saya tuh akan mengembangkan yang pertama itu memberikan kehadiran penuh Pak. Kemudian menjadi pendengar yang aktif dan tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach nanti untuk membantunya menemukan solusi dari permasalahannya. Siap, berarti maksud saya bagian spesifik mana yang perlu saya amati dalam coaching tersebut Bu? Jadi nanti yang diamati nanti di kegiatan rencana aksinya Pak. Ya. Saya berharap nanti Bu Endang nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia miliki Pak dengan rencana aksinya itu. Untuk indikator keberhasilannya ya Bu ya, kira-kira Bu Endang ini apa ya Bu? Kalau dalam kegiatan coaching nanti yang saya amati itu Bu Endang itu nanti saya harapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan dari kata-kata kunci beliau, nanti saya berharap Bu Endang ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Siap, mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik serta lancar ya Bu Yayu ya. Iya Pak, amin. Berarti bisa saya mulai Pak nih berarti kegiatan coaching hari ini. Silahkan Bu Yayu, bisa dimulai. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Yayu. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Yayu.
gimana kabarnya Bu Endang hari ini? Alhamdulillah Bu, baik dan sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu, masih diberi nikmat sehat dalam lindungan Allah. Kalau boleh tahu nih, kelihatannya Bu Endang kok agak resah dan gelisah gitu, ada masalah apa ya Bu ya? Iya nih Bu, sebelumnya apakah Bu Yayu punya waktu Bu untuk mendengarkan keluh kesah saya sekarang ini Bu? Wah, kebetulan saya sedang tidak sibuk nih Bu. Monggo kalau Ibu mau cerita biar lega gitu hatinya. Gini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas kesediaannya Bu Yayu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Begini, saya mendapat tugas dari kepala sekolah untuk menyeleksi dan melatih siswa, khususnya kelas saya, kelas 6, untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa dalam rangka FTBI tahun ini. Kepala sekolah mengharapkan mendapat juara 1 Bu di tingkat kecamatan. Padahal siswa kelas 6 itu kalau ditawari mengikuti lomba apapun pasti tidak mau Bu. Inilah yang membuat saya resah Bu. Oh gitu Bu, baik. Jadi masalah Bu Endang itu adalah siswanya itu tidak mau mengikuti lomba ya. Padahal Bu Endang sendiri dapat kepercayaan dari kepala sekolah untuk melatih peserta lomba ini dan harapannya bisa memperoleh juara 1. Begitu Bu Endang. Bisa coba Bu Endang ceritakan secara detail permasalahan yang ada ini? Bisa Bu, begini. Siswa kelas 6 itu kalau ditawari lomba apapun pasti tidak mau. Setelah saya telusuri satu persatu Bu, mereka itu tidak bersedia mengikuti lomba pidato itu karena mereka kesulitan dalam menghafal teks pidato. Dan sebagian siswa juga menjawab, halah, paling kalau mengikuti pidato tidak pernah juara. Nah itu Bu yang menjadi pikiran saya, menjadi resah saya Bu. Oh gitu Bu. Menurut Ibu, apa sih penyebab anak-anak itu sulit untuk menghafalkan teks pidato itu Bu? Apa ya? Gini Bu, sebagian besar anak-anak itu menjawab sulit menghafal pidato karena alasan mereka teks pidatonya terlalu panjang dan menggunakan bahasa yang sulit mereka mengerti. Karena apa itu ya Bu? Mungkin dalam sehari-hari mereka kan menggunakannya bahasa ngoko ya Bu, dan bahasa Indonesia. Jarang sekali yang menggunakan bahasa kromo. Padahal teks yang saya buat itu karena untuk lomba saya buat bahasa kromo. Jikapun ngoko, yang ngoko itu yang ngoko halus Bu. Jadi mereka sulit menghafal, bahkan males menghafal Bu. Oke, jadi begitu ya Bu. Permasalahannya berangkat dari teks pidatonya yang terlalu panjang dan juga menggunakan bahasa yang menurut anak-anak itu sulit dipahami karena bahasanya itu tidak mereka gunakan dalam keseharian mereka ya Bu ya. Lalu kira-kira nih apa sih yang Bu Endang inginkan dari percakapan kita hari ini Bu? Sebenarnya keinginan saya itu mudah Bu, simpel saja. Saya menginginkan anak-anak itu siap dan semangat untuk menghafal dan latihan pidato sehingga bisa menjadi juara sesuai dengan harapan kepala sekolah pada khususnya dan sekolah pada umumnya. Saya itu akan melatih anak-anak dengan telaten dan sabar Bu. Wah, bagus sekali harapan Bu Endang itu. Harapan yang sangat luar biasa untuk anak-anak didiknya. Sebenarnya setiap guru juga menginginkan hal yang sama seperti yang Bu Endang harapkan. Lalu apakah Bu Endang itu sudah punya ide apa begitu untuk sehingga harapan dan motivasi anak-anak itu mau untuk mengikuti pidato? Begini Bu, saya punya ide. Karena anak-anak itu beralasan teks pidatonya terlalu panjang dan susah dimengerti, saya akan membuat teks yang lebih pendek dan meringkas lagi dan menjelaskan kata-kata yang sulit dimengerti yang belum dikuasai oleh anak.
Selain itu, saya juga akan menerangkan maksud dari isi pidato itu, Bu. Keren, luar biasa Bu idenya. Saya sependapat loh dengan ide Ibu itu. Jadi teksnya dibikin tidak terlalu panjang, kemudian Ibu memberikan pemahaman bahwa tentang isi teksnya itu apa, dan itu diharapkan bisa membuat anak-anak termotivasi ya Bu untuk ikut lomba. Lalu apakah Ibu punya ide lain selain yang sudah Ibu sampaikan tadi untuk diterapkan, dan bagaimana responnya, kira-kira respon anak itu nanti bagaimana begitu Bu? Ya, alhamdulillah Bu, kemarin sudah saya terapkan ide tersebut Bu. Namun setelah mereka mau menghafal dan sudah memilih anak yang menghafal tersebut, cuma ada kendala lagi nih Bu. Anaknya kalau susah berekspresi, wajahnya susah dibentuk Bu. Padahal sudah hafal 90%. Walaupun resah berkurang, tetapi saya masih tetap resah. Untuk mendapatkan juara itu, ekspresi kan lebih dominan ya Bu. Karena dalam penilaian lomba pidato itu kan tidak hanya hafalnya, tetapi ekspresi juga ada penilaiannya Bu. Oh begitu. Kalau begitu ada rencana lain nggak Bu? Jadi untuk anak ini bisa berekspresi dengan lebih baik, biar ekspresinya nggak datar. Apa rencana Ibu untuk melatih anak-anak ini untuk bisa berekspresi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ias. Begini Bu Yayu, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching bersama Bu Endang. Bagaimana pendapatnya Bu Yayu? Alhamdulillah Pak, waktu saya bisa melakukan coaching dengan Bu Endang bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke Bu Endang dengan menggunakan kata kunci yang beliau berikan, pada akhirnya Bu Endang menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu anak-anaknya tidak mau ikut lomba menjadi bersemangat untuk ikut lomba. Alhamdulillah kalau memang begitu Bu Yayu. Terus bagaimana ketercapaian kompetensi yang dicapai untuk hari ini mengenai coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah baik Pak. Terus apa yang sudah Ibu lakukan di kegiatan ini? Jadi dari kegiatan coaching ini Pak, saya berusaha fokus Pak, berusaha menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk mendengarkan cerita dari Bu Endang ini, dan saya juga berusaha menjadi pendengar yang aktif dengan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan kunci-kunci yang beliau berikan untuk menggali potensi yang sebenarnya ada dalam diri Bu Endang itu sendiri Pak. Begitu. Baik Bu Yayu, tadi saya juga mencatat beberapa catatan karena selaku observer ya Bu. Setelah saya mendengarkan coaching secara keseluruhan sudah menjalankan alur tirta ya Bu ya. Jenengan juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga potensi yang dimiliki dari Bu Endang itu sendiri bisa tergali dengan baik Bu, dan maksimal menurut saya. Itu begitu Bu Yayu. Terima kasih Pak atas observasinya, penilaian dirinya. Semoga hasil dari observasi yang panjenengan lakukan pada saya dan Bu Endang bisa meningkatkan kompetensi. Amin. Sekali lagi matur nuwun Pak. Sama-sama Bu Yayu, salam sukses. Amin, sukses juga buat Bapak. Amin.
Ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Yayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik dan sehat. Bagaimana kabarnya Ibu Endang hari ini? Alhamdulillah baik Bu, juga sehat. Oke. Bu, apakah Ibu bersedia kalau saya akan meminta waktu sebentar saja Bu? Oh, insya Allah bersedia Bu. Untuk Bu Endang apa sih yang nggak bisa? Kebetulan hari ini saya tuh nggak ada acara kemana-mana Bu. Bagaimana Bu? Begini Bu, saya hari ini mau mengadakan coaching dengan Pak Haji Aslori. Kalau berkenan, saya meminta Ibu untuk menjadi observer atau supervisor ya Bu. Bagaimana Bu? Oh, bisa Bu, bisa sekali Bu. Lalu kalau boleh saya tahu ya Bu ya, konsep coaching apa yang mau Bu Endang kembangkan nih di kegiatan coaching hari ini? Konsep coaching yang akan saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif, memberikan kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach yang nanti. Kalau Bu, oh gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu ya Bu, di bagian spesifik yang mana yang nanti waktu kegiatan coaching itu yang perlu saya amati Bu? Nanti kegiatan yang diamati yang rencana aksi saja ya Bu. Saya harapkan nanti Bu Yayu bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak As nanti Bu. Oh gitu gitu. Lalu untuk indikator keberhasilannya bagaimana Bu? Dalam coaching ini indikator keberhasilan apa ya Bu ya? Kira-kira apa gitu? Oh, dalam kegiatan coaching nanti yang saya amati Bu Yayu sebagai coach bisa menemukan solusi permasalahannya. Maksudnya Pak Haji Aslori sebagai coach nanti insya Allah bisa menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik Bu, jadi begitu ya indikatornya nanti Bapak Asroli bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Semoga kegiatan coaching hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya Bu nggih. Amin. Ya Bu, berarti kegiatan coaching bisa dilaksanakan mulai sekarang Bu ya? Oh nggih Bu, monggo bisa dimulai sekarang. Ya Bu, terima kasih. Sami-sami Bu Endang. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Aslori. Bu Endang, sebelumnya mohon maaf mau mengganggu dan meminta waktunya Bu Endang. Saya mau bercerita Bu, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas pembelajaran saya Bu Endang. Baik Pak As, apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi begini Bu Endang, akhir-akhir ini kan saya merasakan murid-murid saya di kelas Bu, yang saya ajarkan kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Selain itu Bu Endang, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya kurang lebih 40% Bu Endang. Jadi menurut Pak As, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan pada obrolan hari ini Bu Endang ya, saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid dengan materi yang saya ajar itu Bu Endang. Oh iya, menurut Pak As, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak As? Kalau saya mengingat-ingat kembali ya Bu, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, pengamatan saya ini Bu Endang ya, yang pertama Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Istilah zaman sekarang itu gabut Bu murid-murid. Kemudian terlalu monoton, itu saja mungkin Bu. Kemudian lagi saya terlalu dominan Bu untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat, berperan aktif, berbicara pada pembelajaran materi yang saya ajarkan Bu Endang.
Oh begitu Pak. Sekarang menurut Pak As, kira-kira apa sih yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran itu Pak? Menurut saya, Bu Endang, eh, murid-murid pasti menginginkan keadaan kegiatan pembelajaran ini yang kreatif mungkin Bu, yang menyenangkan, tidak menggunakan metode ceramah terus Bu mungkin, sehingga murid-murid tidak merasa bosan Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu tidak merasa bosan ketika pembelajaran Pak? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid Bu. Kemudian murid saya minta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, menggunakan alat peraga, kemudian sehingga murid tidak merasa bosan menerima materi yang saya ajarkan. Kemudian murid bisa langsung praktek melaksanakan seperti menggunakan alat musik seperti itu Bu Endang. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid tidak bosan Pak ketika pembelajaran itu? Oh iya, lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kok kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Kemungkinan Bu Endang ini karena tugas saya kan terlalu banyak sekali Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber dasar pembelajaran yang beragam dan metode pembelajaran yang menyenangkan Bu. Kalau boleh tahu, maaf ya Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Terus terang ya Bu ya, saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Apakah ada sumber belajar selain buku teks Pak? Saya pikir ada sih Bu. Sumber belajar itu apalagi sekarang di zaman teknologi digital ini mudah kita dapatkan Bu. Seperti di link YouTube, artikel di blog website, di PMM, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi seperti Quiz, atau juga aplikasi yang sedang tren Bu, seperti TikTok itu loh Bu, TikTok Bu ya. Wah, keren sekali Pak, betul sekali. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias ya Pak dalam pembelajaran. Insya Allah Bu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Pertama, saya akan merancang Bu pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video yang ada di YouTube Bu, di TikTok, dan di Quiz. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu. Selanjutnya bentuk tugasnya juga dengan disesuaikan minat bakatnya murid Bu. Dan lagi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, yang berpusat pada murid. Kemudian sehingga murid tidak terkesan terpaksa Bu akan melakukan pembelajaran. Mereka benar-benar melakukan pembelajaran itu senang dengan mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan alat musik itu tadi Bu, lagu dan puisi pantun, serta laporan-laporan yang berbasis digital Bu Endang. Keren Pak, memang bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin. Oh iya, apa komitmen Bapak terhadap rencana kali ini Pak? Insya Allah rencana yang akan saya lakukan, pertama saya harus berkomitmen Bu
berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang kreatif. Yang kedua, selain kreatif juga menyenangkan, menggunakan banyak sumber pembelajaran Bu untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar sesuai dengan minat dan bakatnya murid-murid tersebut Bu Endang. Wah, bagus sekali Pak As. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Amin Bu Endang. Saya rasa cukup sekian dulu ya Bu ya, sharing-sharing saya dengan Bu Endang, dengan apa yang tadi dicerahkan Bu Endang, menjadi terpecahkan permasalahan yang ada pada saya mengenai pembelajaran saya kepada murid-murid. Mudah-mudahan semua kita sebagai guru bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Endang ya. Amin. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang membahagiakan anak-anak, juga kita bisa berbahagia juga Pak. Terima kasih Bu Endang, saya rasa cukup. Saya mohon pamit undur diri, mau melanjutkan dan merencanakan apa tadi yang sudah diutarakan dengan Bu Endang dan pendapat-pendapat yang saya dapatkan pada pertemuan hari ini. Mohon pamit ya Bu Endang ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya Pak. Suwun Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Yayu. Alhamdulillah Bu Endang, tadi saya amati sudah selesai melakukan coaching ya dengan Pak Ias. Tapi sebelumnya, sebelum saya akhiri observasi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Pak As. Dari coaching ini Bu, saya berusaha hadir sepenuhnya untuk fokus mendengarkan cerita Pak As dan menjadi pendengar yang aktif, serta berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari Pak As Bu. Gitu. Luar biasa Bu Endang. Bu Endang sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi diri dari Pak As sehingga beliau bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Saya juga punya beberapa catatan yang saya amati tadi. Coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, di mana Ibu menanyakan apa tujuannya, terus berusaha mengidentifikasi masalah, lalu kemudian dari masalah itu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach Pak Ias tadi bisa menemukan rencana aksi apa dan menemukan tanggung jawab seperti apa untuk melaksanakan rencana aksinya tadi. Terima kasih Bu Yayu atas observasinya, penilaian diri. Semoga hasil dari observasi dari jenengan saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Amin Bu, sama-sama Bu Endang. Semoga kita semua menjadi guru yang bahagia, bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui coaching ini, dan semoga coaching itu bisa menjadikan manfaat bagi kita dan bagi teman-teman guru lainnya. Terima kasih.